Hai Ellen, hello what's up good people, apa kabar kalian semua? Kembali lagi kali ini bareng saya di iNews untuk membahas dan mengulas alur cerita sinetron Love Story The Series bersama saya admin terkece se-Asia Tenggara. Baik guys, saya mau absen dulu nih. Kalian penggemar sinetron Love Story dari mana aja? Silahkan tuliskan nama daerah kalian di kolom komentar ya guys, agar kita selaku fans dan penggemar sinetron Love Story tetap terjaga dan kompak dalam mendukung sinetron Love Story The Series serta kelangsungan episodenya. Baik, sebelum lanjut juga menonton video dan ulasannya, untuk kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video dan info-info menarik seputar pesinetronan Indonesia kesayangan kalian. And check it out. Langsung kita masuk ke scan awal pembahasan, di mana kita bisa melihat ada si Dinda dan juga teman-teman sosialitanya, yakni si Popon Quraisin dan juga si Mimin Karwati. Si Popon dan si Mimin ini ya awalnya membahas soal harta kekayaan suami-suaminya. Namun pada akhirnya si Mimin memberitahukan kepada si Dinda dan menyebarkan gosip bahwasanya sekarang si Anita tengah sibuk untuk memanage anaknya si Maudy yang sudah menjadi artis. Si Dinda pun terkaget dan terheran-heran mendengar statement si Mimin tersebut. Si Dinda berupaya dan berniat untuk menjadikan ini sebagai bahan percobaan peruntuhan rumah tangga Ken dan juga Maudy. Kita lihat muka jahat si Dinda yang sedang berpikir akal bulusnya guys. Dan di scan adegan lain juga, di mana kita bisa melihat ada si Ken dan si Maudy yang sedang berada di dokter untuk memeriksa kandungannya. Dan ternyata dokter mengatakan di sini bahwa kandungan non Maudy dalam keadaan lemah. Itu artinya Maudy harus sering-sering bed rest dan jangan bekerja terlalu keras. Berbanding balik dengan profesi si Maudy sekarang yang menjadi artis sinetron kejar tayang, yang dimana setiap harinya dia harus bekerja keras dari pagi hingga larut malam. Ini juga yang menjadi beban si Maudy dan rasa bersalah si Maudy kepada Ken. Ya, bersalah aja terus si Maudy, karena Maudinya yang terlalu bodoh, karena dia menuruti semua keinginan si tangkurak Anita Jebeo yang jelek kemanapun si Anita mau. Alih-alih ingin berbakti kepada ibunya, dia malah terjebak dalam konspirasi ibunya sendiri guys. Lalu bagaimana solusi untuk Maudy dan Ken kira-kira ya guys? Dan kita masuk lagi ke scan lain, di mana ada si Maudy dan si Ken yang pulang dari rumah sakit menemui dokter kandungan. Di sana Maudy sempat berpikir soal perkataan jujurnya kepada Ken jikalau dia sekarang sudah mendatangani kontrak eksklusif. Baru saja si Maudy jujur kepada Ken soal kontrak eksklusifnya tersebut, si Ken langsung naik pitam dan sangat kecewa sekali kepada Maudy karena Maudy mengambil keputusan tanpa seizin dan persetujuan si Ken. Entah apa yang ada di pikiran Maudy. Mungkin dia diciptakan hanya untuk dijebak oleh ibunya sendiri guys. Si Maudy di sini mencoba meminta maaf kepada si Ken, namun terlihat si Ken sangat kesal sekali kepada si Maudy. Ya, memang harus seperti itu. Ken harus tegas kepada si Maudy agar si Maudy tidak menjadi orang dan perempuan bodoh lagi untuk terus dimanfaatkan oleh orang-orang jahat di sekelilingnya. Tambah lagi yang bikin si Ken semakin kesal, di sini Maudy pun menuturkan kepada dirinya bahwa si Anita meminta Maudy untuk merahasiakan rumah tangga mereka agar supaya publik dan halayak banyak tetap mengetahui bahwa si Maudy itu masih lajang, sehingganya karir si Maudy dapat cepat naik dan melejit ke atas. Itulah yang diinginkan si tangkurak Anita tanpa mementingkan dan memikirkan perasaan anak dan menantunya. Si Anita hanya menginginkan harta kekayaan, bukan kebahagiaan dan juga kebaikan guys. Masuk lagi kita ke scan lain, di mana ada si Dinda dan si Wilantara. Nah, di sini si Dinda melaporkan kejadian atau berita yang dia tangkap tadi dari si Popon dan si Mimin kepada si Wilantara. Tujuan si Dinda agar supaya si Wilantara berpikir dan berulang-ulang kali untuk sesegera mungkin menjauhkan Ken dari Maudy. Tapi sayangnya di sini si Wilantara berpikir rasional dan dewasa sebagai orang tua. Si Wilantara lebih menyerahkan semua urusan Ken dan Maudy kepada mereka, karena menurut Wilantara Maudy dan Ken itu sudah dewasa dan tidak layak
dan pantas untuk diatur-atur oleh orang tuanya. Toh juga selama ini Ken selalu mengambil kesimpulan dan keputusan sendiri dengan tepat, kata Wilantara. Ya, si Dinda pun hanya bisa terdiam dan akhirnya lama-kelamaan Dinda geser dari sana guys. Ya, itulah si ular Dinda yang memang selama ini selalu menyusup sebagai orang baik, padahal ya dia tidak kurang jahat juga sih dari Firaun. Oke, kita masuk lagi ke scan lain di mana ada si Ken yang sedang mengerjakan tugas-tugas kantornya dan desain yang selama ini dia kumpulkan sebagai pekerjaannya. Datanglah si Maudi untuk mencoba membujuk Ken dan mengajak si Ken makan. Tapi sayangnya Ken yang masih dalam keadaan marah kepada si Maudi, ia menolaklah ajakan si Maudi. Biarlah si Ken tetap mengerjakan hal itu karena ya mungkin menurut Ken pemikiran Maudi dan juga si Anita memang semakin hari semakin tidak logis saja guys. Dalam kondisi marah pun si Ken masih sempat-sempatnya bilang sayang kepada si Maudi kalau saya sepak si Maudi ini. Dan akhirnya si Maudi pun keluar menemui si Anita. Si Maudi mencoba membujuk si Anita agar supaya si Maudi keluar dari tanda tangan kontrak tersebut. Di sini si Anita malah menakut-nakuti si Maudi guys. Si Anita berkata bahwa jikalau Maudi ingin keluar dari kontrak tersebut dan membatalkannya, Maudi dan Ken harus mengembalikan uang DP 1,5 miliar dan juga penalti sebanyak 5 miliar. Jadi uang yang harus dikumpulkan oleh Maudi dan Ken adalah 6,5 miliar jikalau Maudi ingin membatalkan kontrak kerja eksklusif bersama salah satu production sinetron. Nah, di sini pun si Maudi menyampaikan kepada si Ken soal perkataan si Anita tadi. Si Ken semakin marah dan emosi saja guys kepada si Maudi dan juga si Anita. Kenapa baru saat ini kalian berkata seperti ini dan bicara jujur kepada saya? Sebelum kalian menandatangani kontrak, kenapa kalian tidak berbicara dan bernegosiasi dulu dengan saya? Pastilah sebagai suami si Ken sangat kecewa sekali kepada si Maudi di sini guys. Tapi ya sekali lagi Maudi berkata kepada si Ken dia hanya ingin berbakti kepada ibunya. Yang mana sebetulnya bakti dan juga rasa hormat dia kepada ibunya hanya dimanfaatkan oleh si Anita sebagai batu loncatan untuk memperoleh harta kekayaan yang lebih banyak lagi. Tega banget si Anita, sumpah. Baik, sekian lain lagi kita masuk di mana ada si Wilantara yang sedang kebingungan dengan perusahaan Arsana Group yang kian hari kian anjlok saja keuangannya guys. Di sini si Wilantara berpikir, namun si Dinda melihat renungan si Wilantara itu. Dinda bertanya, kamu kenapa Mas? Dan Wilantara membeberkan semua keluh kesah yang ada di dalam benak dan isi kepalanya. Hingga pada akhirnya guys, di sini si Wilantara meminta Dinda untuk menjual ranch yang sempat dia jadikan sebagai mas kawin untuk si Dinda. Lagi pula kata si Dinda juga memang biaya perawatan ranch itu tidak murah. Mengingat perekonomian mereka saat ini sedang terpuruk-terpuruknya guys. Jadi si Dinda di sini singkat ceritanya memberikan izin kepada si Wilantara untuk menjual ranch yang pernah diberikan oleh Wilan kepada dirinya. Wilan pun berpikir bahwa ranch itu pernah diinginkan oleh si Argadana dan Emily. Maka Wilan akan menjual ranch itu kepada si Argadana dan juga Emily. Ke scan lain lagi guys, dimana kita bisa melihat ada si Anita yang pagi buta sudah berteriak-teriak memanggil nama Maudi. Anita ingin segera Maudi berangkat ke lokasi syuting karena dirinya hampir saja terlambat katanya. Namun Maudi terlihat sangat santuy sekali di sini guys. Sebetulnya Maudi sudah malas mengikuti semua skenario-nya si Anita. Tapi ya, sekali lagi, atas nama berbakti, Maudi harus tetap menjadi perempuan bodoh yang selalu dimanfaatkan oleh ibunya sendiri. Di sini si Maudi berkata kepada si Anita bahwa dia tidak akan pernah pergi dari rumah itu sebelum izin kepada si Ken yang notabene-nya merupakan suami sahnya. Nah, si Anita pun di sini berkata kepada si Maudi, Ken bisa diizinkan lewat telepon. Maudi tidak mau. Maudi tetap ingin menunggu Ken dan bertemu Ken secara langsung sehingga dia bisa izin secara langsung kepada si Ken. Ken yang notabene-nya masih sedang berada di masjid. Si Anita meminta si Ina untuk menyusul Ken ke masjid. Nah, datanglah si Ken dan si Anita pun berkata semakin kotor lagi kepada si Ken guys.
berkata pengangguran lah, ngomongin si Ken bla 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 bla, nggak punya penghasilan lah, dan si Maudy di sini hanya terdiam saja melihat suaminya dihina-hina oleh ibunya sendiri. Saya sebetulnya sangat tidak setuju sekali dengan sikap dan pembawaan si Maudy di sinetron ini, karena dia sanggup melihat suaminya dihina oleh ibunya sendiri di depan mata kepalanya, yang padahal Ken saat ini sedang bekerja, hanya saja kerjaannya dimanipulatif sehingga dunia luar tidak mengetahui bahwa Ken sedang bekerja. Padahal Ken masih mendapatkan gaji yang cukup besar dari si Argadana karena Ken menghandle perusahaan Arga Group saat ini. Di scan lain lagi sob, ini mana yang dimana ini merupakan scan terakhir ya. Ada si Emily yang sedang mengerjakan tugas kantornya. Ada si Safira dan juga si Argadana yang sedang berada di meja makan bersama Oma. Di sini si Argadana malah menanyakan perihal si Vanessa sudah makan atau belum. Argadana pun mencemaskan karena Vanessa dari kemarin sore belum makan. Si Emily yang memang sudah tidak suka kepada si Vanessa itu pun langsung menjawab perkataan si Argadana. Kata si Emily, nanti juga dia kalau sudah lapar pasti makan sendiri karena dia sudah dewasa dan tak perlu diatur-atur lagi soal makannya. Mendengar statement si Emily tersebut, si Safira terlihat merenung dan menunduk sedikit malu guys, karena ternyata si Safira juga memang malu dengan semua tingkah laku si Vanessa di rumah itu yang semenang-menang. Baik guys, apakah Argadana akan tahan dengan semua permasalahan yang ada di rumahnya setelah kedatangan Vanessa? Ataukah Argadana akan menempatkan Vanessa di tempat lain? Atau justru dengan ekstrimnya si Argadana akan mengusir si Vanessa dari rumah itu? Hanya sutradara lah yang tahu guys. Jadi kita tetap saksikan sinetron Love Story The Series yang tayang setiap harinya di layar televisi kesayangan kalian. Ingat ya, penayangannya sekarang sudah dipindah ke jam 3 sore. Jadi tetap stay, kita sebagai fans Love Story menyaksikan sinetron kesayangan kita. Baik, sampai di sini dulu berita dan informasi ulasannya kali ini dari saya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.